Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suprayitno, Stambuk G701-19092 dari kelas A, jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fase biofarmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamik dari obat simvastatin. Jadi obat simvastatin ini merupakan senyawa yang diisolasi dari jamur Penicillium citrinum dan merupakan senyawa turunan lovastatin yang mempunyai rumus empiris C25H38O5 dengan berat molekul seberat 418,57 gram per mol. Untuk rumus strukturnya sendiri bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Adapun untuk mekanisme kerja dari obat simvastatin ini yaitu dengan cara menghambat HMG koenzim A reduktase secara kompetitif pada proses sintesis kolesterol di hati. Fase biofarmasi melibatkan seluruh unsur yang berikatan mulai dari saat pemberian oral hingga terjadinya penyerapan zat aktif. Fase biofarmasi dapat diuraikan dalam 3 tahapan, yaitu LDA yang berarti liberasi atau pelepasan, disolusi atau pelarutan, dan absorpsi penyerapan. Fase farmasetik merupakan fase sebelum obat masuk ke dalam tubuh yang dipengaruhi oleh cara pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan zat tambahan yang digunakan. Obat simvastatin dalam bentuk tablet dikonsumsi secara oral, yaitu dengan melalui mulut, kemudian akan melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Di lambung terdapat cairan asam lambung yang akan memecah tablet simvastatin sehingga diperoleh suatu dispersi halus padatan zat aktif dalam cairan lambung. Proses ini disebut liberasi. Selanjutnya, zat aktif akan melalui tahap disolusi, yaitu zat aktif akan larut dan dibawa ke usus, kemudian akan mengalami fase absorpsi atau penyerapan zat aktif. Setelah melalui beberapa proses tadi, obat simvastatin akan diabsorpsi dengan baik oleh usus halus dan melewati first pass metabolisme di hati dan mengurangi bioavailabilitas sistemik sekitar 5-50%. Simvastatin yang diberikan oral adalah prodrug, yang berarti bahwa simvastatin membutuhkan metabolisme di hati untuk mengubah prodrug menjadi bentuk aktifnya, yaitu asam beta hidroksil. Sekitar 95% simvastatin yang beredar di sirkulasi sistemik berikatan dengan albumin. Waktu paruh simvastatin adalah sekitar 3 jam dan dimetabolisme melalui isoform CYP3A4. Simvastatin diekskresikan sebanyak 60% melalui feses dan 13%-nya melalui ginjal. Selanjutnya yaitu farmakodinamik dari obat simvastatin. Farmakodinamik simvastatin sangat bergantung pada bentuk aktifnya, berupa bagian termodifikasi asam dihidroksiglutarat yang secara struktur mirip dengan substrat HMG koenzim A endogen dan mefaldyl koenzim A. Di dalam tubuh, bentuk lakton atau simvastatin inaktif akan terhidrolisis menjadi bentuk aktifnya. Nah, selanjutnya zat aktif inilah yang akan berikatan dengan enzim HMG koenzim A reduktase sehingga menghambat fungsi enzim tersebut dalam mereduksi substrat HMG koenzim A menjadi bentuk mevalonat yang merupakan bagian penting dalam sintesis kolesterol. Target kerja utama simvastatin ialah di hati. Akibat penurunan produksi kolesterol hepatal, maka tubuh akan terstimulasi untuk menyerap kembali kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang telah beredar di seluruh tubuh. Di hati, simvastatin juga menghambat pembentukan VLDL atau very low density lipoprotein, sehingga terjadi penurunan konsentrasi LDL dan VLDL di dalam plasma darah. Melalui mekanisme farmakodinamik tadi, simvastatin terbukti dapat menurunkan kadar LDL serum mulai dari 20% hingga 55%. Baiklah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai fase biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat simvastatin. Terima kasih.